Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, saya akan membahas tentang biang keringat pada bayi. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik juga tombol subscribe, serta aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, pernah tidak bayi moms itu mengalami yang namanya biang keringat? Biang keringat ini bukan hanya dialami oleh bayi ya, tapi juga bisa dialami oleh orang dewasa. Baik, di sini kita akan membahas tentang biang keringat, di mana biang keringat atau dalam bahasa medisnya itu adalah miliaria. Ini merupakan masalah pada kulit yang disebabkan karena adanya penyumbatan pada pori-pori kulit, sehingga keringat tidak bisa keluar, yang ditandai dengan adanya bintik-bintik merah kecil yang muncul. Bintik-bintik merah ini biasanya muncul di mana saja, baik itu di tangan, di wajah, di kaki, utamanya pada daerah lipatan tubuh. Hal ini terjadi jika bayi itu berada dalam ruangan yang suhunya panas atau lembab, yang menyebabkan tubuh bayi itu mengeluarkan lebih banyak keringat. Sebenarnya, biang keringat itu bukanlah hal yang serius dan akan mereda dengan sendirinya. Tapi, ada juga hal yang harus diperhatikan jika biang keringat itu sudah pada tingkatan yang parah. Jadi, biang keringat itu ada juga tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan ini berdasarkan jenis keparahannya. Jadi, kita akan bahas ini. Yang pertama adalah biang keringat kristalina. Biang keringat kristalina atau miliaria kristalina merupakan biang keringat dengan tingkatan yang paling ringan. Karena biang keringat yang ini terjadinya pada lapisan kulit bagian luar, kemudian tidak menimbulkan rasa gatal dan rasa perih. Ciri-ciri dari biang keringat ini yaitu muncul bintik berwarna merah, kemudian berisi cairan berwarna bening, kemudian mudah pecah. Tingkatan yang kedua adalah biang keringat atau miliaria rubra. Biang keringat ini jarang dialami oleh bayi, biasanya dialami oleh orang dewasa. Jarang dialami bukan berarti tidak akan dialami oleh bayi ya, bisa jadi ini dialami oleh bayi tapi jarang terjadi. Biang keringat tingkatan kedua ini itu terjadi pada lapisan kulit yang dalam dan menimbulkan gejala seperti gatal dan terasa menyengat. Tingkatan yang ketiga adalah biang keringat atau miliaria pustulosa. Ini disebabkan karena biang keringat rubra atau biang keringat tingkat kedua itu mengalami peradangan sehingga terjadi biang keringat atau miliaria pustulosa. Ciri-cirinya adalah bintik-bintik merah yang muncul itu berisi cairan nanah. Jadi cairannya itu tidak berwarna bening tapi berwarna putih atau berwarna kekuningan. Dan itu juga merupakan tanda bahwa telah terjadi infeksi. Tingkatan yang keempat adalah biang keringat atau miliaria profunda, di mana biang keringat ini terjadi pada lapisan kulit yang paling dalam. Tapi biang keringat ini itu sangat jarang terjadi, di mana ciri-cirinya itu adalah biang keringat yang muncul bukan lagi bintik-bintik kecil, tetapi bintik yang besar kemudian keras. Selanjutnya, apa sih penyebab dari biang keringat yang dialami oleh bayi? Jadi moms, penyebab dari biang keringat yang biasanya dialami oleh bayi itu yang pertama karena suhu udara yang panas. Kemudian yang kedua adalah kelenjar keringat yang dimiliki oleh bayi itu belum berkembang dengan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah bayi gemuk. Bayi yang badannya agak gemuk itu pasti memiliki banyak lipatan-lipatan pada bagian tubuhnya, sehingga akan lebih mudah mengeluarkan keringat. Bagaimana cara mencegah biang keringat pada bayi? Caranya adalah usahakan bayi itu berada di tempat yang sejuk dan suhu udaranya itu tidak terlalu panas, sehingga pengeluaran keringat pada bayi itu tidak berlebihan dan tidak terjadi yang namanya biang keringat pada bayi. Tapi, kalau biang keringat sudah terjadi pada bayi, moms harus mengatasinya. Bagaimana caranya? Jadi, caranya itu, yang pertama, berikan atau gunakan pakaian tipis dan longgar kepada bayi agar bayi merasa nyaman. Yang kedua adalah sebaiknya bayi itu dihindarkan dulu dari suhu ruangan yang panas atau lembab. Sebaiknya bayi
ditempatkan pada ruangan yang sejuk. Yang ketiga, moms bisa mengompres dengan air dingin, tapi jangan terlalu dingin ya, karena ini pada bayi, dan sebaiknya mengompresnya itu di bawah 20 menit. Jadi sebenarnya biang keringat itu tanpa diperiksakan ke dokter pun sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Yang jelasnya moms melakukan cara pencegahan dan cara mengatasinya, yaitu tidak membiarkan bayi di ruangan yang suhu udaranya itu panas. Tapi kalau misalnya biang keringat yang dialami oleh bayi itu menyebabkan bayi rewel, suka menangis, dan tidak mau menyusu, sebaiknya moms periksakan ke bidan atau ke dokter. Dan juga kalau misalnya ada salah satu tanda yang tadi saya sebutkan dari tingkatan-tingkatan biang keringat, selain dari biang keringat yang tingkatan paling ringan, sebaiknya moms segera juga periksakan ke dokter, meskipun itu jarang terjadi pada bayi. Sekian dulu mungkin video yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.